Keanekaragaman hayati di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan yang terakhir keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Jika kita mengamati buah-buahan di bawah ini, maka buah-buahan ini memiliki warna yang berbeda-beda, dapat berwarna merah, putih, atau kuning. Contoh lain pada hewan, di mana dapat dibandingkan antara bentuk dan ukuran tubuh yang berbeda-beda, serta warna dan bentuk pial. Dan kita masuk kepada keanekaragaman hayati yang pertama, yaitu tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen ini merupakan sebuah keanekaragaman yang disebabkan karena perkawinan antara dua individu makhluk hidup sejenis. Keanekaragaman buatan dapat terjadi antara lain melalui perkawinan silang atau hibridisasi. Pada manusia juga terdapat perbedaan gen yang menunjukkan sifat-sifat berbeda antara lain besar, kecil, warna kulit, dan juga warna mata. Dapatkah kita membedakan antara tumbuhan kelapa, aren, nipa, dan pinang? Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat jenis pada tumbuhan atau hewan, dapat diamati antara lain ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, kebiasaan hidup, dan lain-lain. Sebagai contoh dalam suku kacang-kacangan antara lain kacang tanah, kacang kapri. Di antara jenis tersebut ditemukan ciri-ciri yang berbeda antara ciri satu dengan yang lainnya. Misalnya ukuran tubuh atau batang, ada yang tinggi dan ada yang pendek. Sebagai contoh, hewan adalah suku Felidae. Walaupun hewan-hewan tersebut termasuk dalam satu famili atau suku Felidae, tetapi di antara mereka terdapat perbedaan sifat yang mencolok, misalnya perbedaan warna bulu dan tipe lorengnya. Dan yang terakhir, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, di mana lingkungan hidup meliputi komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi berbagai jenis makhluk hidup, mulai yang bersel satu atau uniseluler, sampai makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler yang dapat dilihat langsung oleh kita. Komponen abiotik meliputi iklim, cahaya, batuan air, tanah, dan kelembapan. Ini semua disebut faktor fisik. Selain faktor fisik, ada faktor kimia seperti salinitas, kadar garam, tingkat keasaman, dan kandungan mineral. Baik komponen biotik maupun komponen abiotik sangat beragam atau bervariasi. Oleh karena itu, ekosistem yang merupakan interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik pun bervariasi pula. Di dalam ekosistem, seluruh makhluk hidup yang terdapat di dalamnya selalu melakukan hubungan timbal balik baik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen abiotikma. Dunia mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman hayati terbesar di dunia. Untuk darat dan laut, dari 1,5 juta spesies yang telah diidentifikasi di muka bumi ini, hampir setengahnya ada di Indonesia. Untuk ikan dan moluska, pulaunya yang amat banyak, serta sifat-sifat geografisnya yang unik, tak ada negara lain di dunia yang mempunyai keadaan sama dengan Indonesia, karena terletak di antara dua wilayah biogeografi, yaitu Indomalaya dan Australia, dengan garis Wallace di antaranya. Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya merupakan negara megah biodiversity, tetapi juga mempunyai tingkat endemisme yang tinggi. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.